Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini Rabu tanggal 18 September 2024 bersama saya Pendeta Heprono Priyanto. Kita akan mendengarkan renungan harian PKB Resort GKE Pelang Pisau yang mana pada hari ini di dalam Almanak Nas GKE tahun 2024 yaitu dari Kitab Amsal pasal 29 ayat 1 sampai yang ke-27. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencari hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentang jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota. Tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh. Tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuka mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dan dengan adil, tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah pula lah pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan berkata-kata. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lukas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindunginya. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk bersama dalam renungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang senantiasa kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Senantiasa kami bersyukur atas kehidupan yang selalu Engkau berkati ya Bapa. Biarlah kiranya dengan demikian kami pun selalu mampu untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu yang telah kami baca. Biarlah melalui firman-Mu ini kami senantiasa hidup bertumbuh di dalam iman yang teguh, serta kami senantiasa melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2024 dapat dikatakan merupakan tahun yang sangat spesial dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena pada tahun ini kita melangsungkan dua peristiwa demokrasi yang besar. Yaitu yang pertama adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang telah dilaksanakan. Dan saat ini kita sedang berjalan dalam tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang mana pemilihan serentak ini merupakan hal yang pertama atau perdana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia secara serentak. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
dalam sebuah proses pemilihan tentu ada suatu kontestasi. Sekarang putra-putri terbaik setiap daerah sudah mendaftarkan diri sebagai pasangan dalam pemilihan tersebut untuk menjadi peserta. Dan tidak lama lagi akan ditetapkan pasangan mana saja yang akan bertanding dalam pemilihan kepala daerah. Tentu setiap calon kepala daerah nantinya akan menyampaikan visi dan misi mereka kepada segenap masyarakat, agar setiap masyarakat yang punya hak pilih memiliki ketertarikan kepada mereka dalam visi misi yang disampaikan, sehingga memberikan pilihan mereka kepada calon kepala daerah tersebut. Dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai jemaat Kristus tentu akan memiliki pilihan dan memberikan pilihan kepada salah satu pasangan dari setiap kontestasi peserta pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini tentu membuat dan menciptakan terjadinya perbedaan pilihan, pandangan politik dalam kehidupan berjemaat. Nah, oleh karena itu, mari kita terus hidup di dalam hikmat Tuhan, sehingga ketika peristiwa demokrasi yang sedang berlangsung ini tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya kita sadar banyak anak-anak Tuhan yang ikut serta terlibat, baik sebagai peserta tim pemenangan, simpatisan, dan lain sebagainya. Dan sebagian besar tentu adalah mereka yang punya hak pilih untuk menentukan pilihannya. Dan atas pilihan inilah yang akan diperebutkan oleh setiap calon nantinya. Ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan berjemaat yang harus dapat kita hadapi dengan penuh kebijaksanaan, hikmat, dan pengertian daripada Allah, sehingga kita tidak hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah pedoman hikmat bagi kita dalam memandang, memahami proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung ini. Sehingga ketika ia berlangsung, dengan setiap peran yang kita miliki, kita tetap mengikutinya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan dengan hikmat yang daripada Tuhan, memampukan kita untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang tiada arti. Memampukan kita untuk menerima perbedaan pandangan politik dari sesama kita, dari saudara-saudara kita. Bahkan ketika kita harus menentukan pilihan, ketika kita sadar bahwa kita memiliki pilihan yang berbeda, dalam kehidupan berjemaat kita tetap bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kita tidak memberi celah dan ruas dalam kehidupan berjemaat agar kuasa-kuasa yang jahat hendak menghancurkan kehidupan berjemaat kita menyerang dan merobek-robek kesatuan iman dalam kehidupan bersama. Sehingga walaupun peristiwa politik yang sedang berlangsung ini tetap membuat ikatan hidup keimanan kita dalam sebuah persekutuan menjadi terus erat dan kuat. Karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita terus hidup di dalam pengertian dan hikmat yang daripadanya. Sehingga dengan demikian kita terus dituntun untuk mampu menjawab setiap tantangan kehidupan yang kita miliki. Setiap peristiwa hidup yang kita alami, kita dengan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan mampu melalui segala prosesnya dengan baik. Dan di dalamnya kita terus bertumbuh menjadi setiap karakter pribadi yang luar biasa. Sehingga kita bisa menghindari kehidupan kita dari setiap perbuatan dan tindakan yang membawa kita ke dalam suatu perbuatan kepada kesia-siaan atas kehidupan yang kita miliki. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudaraku. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa dengan penuh syukur, berdoa atas firman Tuhan yang kita renungkan. Seraya secara khusus kita berdoa untuk saudara-saudara terkasih kita, Jemaat GKE Saka Kajang. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu, membawa kami untuk menjadi setiap anak-anak-Mu yang hidup penuh hikmat dan pengertian.
untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dan setiap tantangan yang dimilikinya, agar kami mampu melihat dengan mata iman, mampu memandang dengan penuh kebaikan, dengan penuh kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk mengerti dalam mengambil setiap langkah hidup, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam setiap tindakan dan perbuatan yang membawa kepada kesia-siaan kehidupan. Tapi segala hal yang kami kerjakan boleh menjadi sebuah arti kehidupan yang berdamai sejahtera dan bersuka cita, mendatangkan terang dalam hidup bersama dan memancarkan kasih. Ya Bapa, biar demikian kami boleh membangun kehidupan yang kami miliki sebagai setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Pada saat ini, dalam kasih-Mu kami berdoa dengan penuh kasih untuk saudara-saudara terkasih kami Jemaat GKI Kakajang dalam kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Kakajang bersama dengan Penatua Diakon dan segenap sidang jemaatnya. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap proses pelaksanaan pelayanan yang dilakukan, agar boleh menjadi wadah setiap umat-Mu di sana, jemaat-Mu, tumbuh di dalam iman yang kuat, teguh dan kokoh, sehingga setiap jemaat menjadi jemaat yang pioner, jemaat yang teguh, jemaat yang hidup dalam kesatuan iman, dan setiap tantangan pelayanan dan kebersamaan mampu dihadapi dengan penuh kebaikan. Ikatan tali persaudaraan sebagai setiap anak Tuhan terus terbina, sehingga segala hal yang dirancangkan dalam pelayanan dalam berkat Tuhan itu boleh dihadirkan dan diwujudkan. Demikian pula kiranya Kau memberkati seluruh kehidupan tiap warga jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, agar segala hal yang menjadi pengharapan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan memberkati, menolong, menghadirkan yang diperlukan atas kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah demikian Kau memberkati kami setiap umat-Mu yang hanya bersandar kepada Engkau, kepada pimpinan-Mu, dan berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi. Dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. We love